Setiap malam sujud rakaat kepada Allah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya. Habis dia ibadah memuji kepada Allah, dia duduk di pojokan menangis dia kepada Allah, ya Allah, betapa banyak kurangnya amalku kepada Engkau. Itu orang baik, orang yang selalu melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Bahkan beliau setiap malam memberikan sedekah secara diam-diam, Kota Madinah itu tidak ada yang kelaparan kalau beliau ada. Pengusaha bukan, tambang bukan, tapi orang yang diberikan hati yang kaya, diberikan hati dermawan, hingga hartanya berkah membantu kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدى العظيم. أما بعد. Mari kita sama-sama merimkan suratul Fatihah ya, kepada para masyaikh, kepada guru, para awliya salihin, khususan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, khususan kepada sahibul wilayah Kalimantan Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa jamil awliya salihin. Mudah-mudahan kita diberkati oleh beliau, dapat pandangan dari beliau, ilmu kita diberkahi, hati kita diistiqamahkan. Dengan niat ini dan semua niat yang baik, mudah-mudahan istri kita jadi taat, suami kita jadi taat. Al-Fatihah. A'udzubillah. Yang kita hormati para tuan-tuan guru, para asatid, para alim ulama, para habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada akhina Bapak Fairil, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Juga kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat yang ada di tempat ini, mudah-mudahan juga hatinya istiqamah, tidak ada niat yang lain, hanya ingin selamat di dunia dan di akhirat. Juga tak kalah pentingnya ibu-ibu yang sibuk menyiapkan makanan. Ibaratnya ibu-ibu ini pahlawan di balik layar, yang kita ini tahu makan aja. Yang masak, yang motong, yang belanja, mudahan insya Allah bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan makamnya, kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah melayani majelisnya Nabi Muhammad di kuburan senang.
di akhirat senang dilayani oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau salawat di luar bulan Maulid mungkin hitungannya satu salawat 10. Tapi saya yakin berbeda. Kalau sudah masuk di bulannya Nabi Muhammad, hitungannya Allah mungkin bisa sampai 100. Satu kali salawat nilainya 100. Kalau orang gembira dengan datangnya Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu sya'rahu wa jasadahu minan nar. Orang gembira dengan hadirnya Ramadan. Artinya gembira, senang menyambut Ramadan karena dapat rahmat. Bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya yakin orang yang gembira dengan bulan Maulid, orang gembira dengan Nabi Muhammad, pasti pahalanya lebih besar dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya gembira apa tidak? Masalahnya senang apa tidak? Melek apa merem mata kita sekarang ini? Ya. Setiap dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jutaan alasan. Ya, berbagai macam yang menurut dia itu halangan hingga kakinya berat melangkah untuk majelis-majelis seperti ini. Antum tidak keluar uang. Ya. Kalaupun keluar uang tidak banyak, itu pun beratnya minta ampun. Ya. Antum suruh datang, Allah kasihkan fursah, kasihkan kesempatan, tapi ditolak. Ditolak. Ya. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru sadar. Duh ya Allah, kata malaikat tuh, baru engkau sadar bahwa majelis ilmu itu salaka ila tariqa ilal jannah, jalan menuju orang ke surga. Kemana engkau? Seakan-akan membutakan mata, seakan-akan menulikan telinga, dan tidak tahu, bahkan tidak peduli dan tidak mau tahu. Banyak Pak, banyak orang seperti ini. Mengandalkan sholat, ya, mengandalkan hajinya, tapi hatinya tidak peduli dengan majlisnya Nabi Muhammad, nol. Tapi hatinya tidak ada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa direndahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya Nabi Muhammad. Ya. Ini kalau diajak main catur, misalkan bukan orang sini, ya. Jam 1 tegak mampu dia main catur. Ya. Tapi kalau untuk diajak maulid, Allah, diajak dia ngurus dakwahnya Nabi Muhammad nih, ya, ikut serta andil dalam dakwahnya Nabi Muhammad, tidak mau, ya, berat, ya, tidak yakin syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin balasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang duduk di situ, tidak apa-apa, selonjoran tidak apa-apa, asal jangan baring aja. Ambilkan bantal itu, baring dulu. Oh, tahu malam minggu sudah mau majelis ta'lim, siapkan, ya. Apa yang bisa dibantu, semua ada hitungannya. Semua ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diniatkan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya apa, Pak? Apa ibadah kita? Apa kelebihan kita?
hanya mengharapkan untuk bakti kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, itu saja. Kalau gitu tidak solat, salah. Bukan seperti itu maksud saya. Tetap ibadah kita tetap lakukan, tapi tonjolkan rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin digelar As-Sajid, As-Sajjad, orang yang sujud, senantiasa sujud kepada Allah, bahkan setiap malam, Pak, bukan musim-musiman. Ya. Ini kan musim-musim, kalau tidak ada uang rajin. Pas tidak ada banyak uangnya lupa sudah. Ya. Setiap malam sujud rakaat kepada Allah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya. Habis dia ibadah memuji kepada Allah, dia duduk di pojokan menangis dia kepada Allah, ya Allah, betapa banyak kurangnya amalku kepada Engkau. Itu orang baik, orang yang selalu melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Bahkan beliau setiap malam memberikan sedekah secara diam-diam, Kota Madinah itu, tidak ada yang kelaparan kalau beliau ada. Pengusaha bukan, tambang bukan, tapi orang yang diberikan hati yang kaya, diberikan hati dermawan, hingga hartanya berkah membantu kepada sesama. Diletakkan beras, diletakkan minyak makan, diletakkannya telur. Ibarat kita, gandum, kurma, semuanya diletakkan di situ di rumahnya setiap malam. Tidak ada yang tahu ketika meninggal dunia orang-orang Madinah ini mana yang antar beras, mana yang biasa ngantar sembako kok tidak ada. Ternyata ketika meninggal terlihat banyak bekas garis-garis di belakangnya, bekas mikul sendiri. Sudah ibadahnya banyak, infaknya luar biasa. Infaknya luar biasa. Ya. Ya Rasulullah minta syafaat, tapi tidak mendukung daripada majlis yang dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar mengatakan bahawa yang senang ada majlis ta'lim ini bukan hanya yang hidup, alam barzah itu senang, Pak. Orang yang ada di alam barzah itu senang ketika ada di satu kampung dibacakannya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat turun. Siapa yang tidak ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita, Nabi Muhammad itu setiap hari yang dia pikirkan siapa? Ummati. Jangan hanya aku yang ngurus, tapi tidak ngurus. Aku nanti, jangan. Tapi tunjukkan, walaupun tidak tercantum namanya, saya yakin bahwa Rasulullah melihatku. Saya yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siapa saja umat yang senantiasa untuk membantu daripada perjalanan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca di Maulid tadi? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah, kalau orang miskin itu manggil, itu ijabah, menjawab dengan ijabatan muajjalah, segera. Siapapun yang mengundang beliau, segera. Itu Rasulullah. Saya malas ke majlisnya, Nurul Yakin itu. Tidak ada duitnya. Makanannya sederhana. Mungkin yang punya orang miskin, atau yang punya dananya kurang. Begitukah kita? Yang kita cari ini apa? Yang kita cari hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah, siapapun yang memanggilnya, beliau datang. Beliau membantu, ya.
qaddamahu qablahum al-ba'ir. Dalam maulid tiba disebutkan bahwa kedua kaki Nabi Muhammad dicium oleh onta. Seharusnya yang cium kaki Nabi Muhammad itu kita, bukan onta. Jangan kalah sama onta. Cium kaki Nabi Muhammad. Fa'azala mastakahu minal mihan. Semua kesusahan, kegundahan yang ada pada diri onta itu hilang. Ya. Ada orang datang melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada onta ngamuk, onta gila. Mana, kata Rasulullah? Saya mau datang. Kata sahabat, jangan, berbahaya ya Rasul. Onta itu Pak tinggi, tidak bisa kita naik langsung kecuali ada tangganya, atau ontanya nunduk ke bawah. Ya. Gimana kalau dia ngamuk satu kampung ya? Saya akan melihatnya. Maka ketika sahabat-sahabat merasa khawatir Rasulullah ini kenapa-napa, kata Rasulullah tidak apa-apa. Ya. Maka dari kejauhan onta itu melihat Nabi Muhammad, digelari Pak. Unta itulah lari ya. Unta kalau dengar Nabi Muhammad lari mendekat. Mendekat ya. Kita kalau dengar majelis maulid ini menghindar atau mendekat? Antum punya jawaban sendiri ya. Ya, karena saya melihat ya, kok tambah berkurang ya. Pada kemana ini? Ya. Tukang gendang ini kemana apa? Ya. Mendekat, berbisik kepada Rasulullah, curhat. Ketika onta itu menunduk, Nabi pun menunduk, mendengarkan apa yang ada pada diri onta itu, didengarkan. Itu Rasulullah. Onta saja kalau mengadu, mengeluh kepada Rasulullah didengarkan. Kita ini pernah enggak di sini doa sama Rasulullah? Ya Rasulullah, berkahilah majelis ini. Ya Rasulullah, bukakan hati saya supaya bisa bantu majelis. Pernah enggak doa seperti itu? Atau majelisnya gini-gini aja, atau minggu depan tidak usah pergi lah. Apa begitu hati kita? Atau ada yang di akal pikiran kita? Atau sebaliknya? Ya, ini onta curhat ya. Didengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicium kakinya Nabi Muhammad, maka semua permasalahan onta itu hilang. Kata onta, ya Rasulullah, aku ni punya tuan. Ya. Yang mana tuanku ini tidak mengerti kepada aku. Ya. Aku punya umur sudah tua, tapi beban selalu ditimpakan kepada aku. Ya. Maka aku pura-pura gila supaya aku tidak ditempatkan beban berkuintal-kuintal. Aku tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi ya Rasul. Ya. Maka Rasulullah bilang kepada tuannya, man sahibu hadan naqah, siapa yang punya unta ini? Ashab bin al-Ansar, seorang sahabat dari Ansar. Maka dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai saat ini ya Rasul, unta ini tidak akan aku berikan pekerjaan, tapi aku berikan dia makanan yang sehat dan hanya dipelihara saja. Curhat dia. Mungkin orang yang ngurus majelis ini mungkin juga ngadu, tolonglah bantu. Majelis ini punya beban. Majelis ini punya tanggung jawab. Itu Nabi Muhammad itu bukan Nabi saya, Nabi semua kita ini. Kita ini ngaku enggak Nabi Muhammad itu Nabi kita? Diakui apa tidak? Tuh kita setiap hari salat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan kita. Mana persaksian kita? Mana bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu maulid-maulidnya Pak Khairil.
Di mana kita ini meletakkan akal pikiran? Itu yang di Maulid itu Nabi kita nanti yang akan memberikan syafaat. Ya. Ini slogan aja, Pak. Ini slogan aja. Ini nama Nurul Yakin. Ini ada. Yang dipanggil itu, Majelis Nurul Yakin. Bukan. Umat yang cinta kepadaku. Ya. Umat yang mendukung daripada dakwahku, itu yang dipanggil. Ini wadah, tempat, wasilah kita. Bagaimana kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita mengaku itu Nabi kita, maka kita berbondong-bondong untuk menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyegerakan diri kita mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar belajar tauhid, ujar belajar makrifat. Masa yang gini-gini tidak nyambung? Kan bisa saja kita buat kalimat ini wasilah saja, pada hakikatnya Nabi Muhammad yang undang. Kan begitu kalau orang mengerti tauhid. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Dalam Maulid Tiba itu dikatakan, man yakulu hadhihi durratul maqnunah, man yakulu hadhihi durratul yatimah alladhi la tujadu fiha qimah atau kama qala. Kata Allah, ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, maka Allah menyeru, siapa yang akan merawat kekasihku, seorang anak yatim yang tidak ternilai harganya. Maka ketika diumumkan siapa yang pertama kali menyeru menurut Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Tiba, qalatut tuyur, burung-burung. Qalatut tuyur nahnu nakfuluhu wa naghtim himmatuh. Ya Allah, kami burung-burung ingin merawat Nabi Muhammad. Kami burung-burung ingin memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kami dapat kemuliaan. Burung teriak. Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi. Kan begitu. Rahatil atyar, burung-burung senang, gembira. Mana bagus burung dengan kita, Pak. Walaupun Bapak punya burung. Burung tak sekolah, kailah. Ya, tak ada titelnya burung itu. Bahkan tak ada haji perkutut, tak ada. Tak ada. Burung pergi umroh, tak ada. Tapi ngerti sama Nabi Muhammad. Ya. Ngerti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faham, bahkan pingin merawat. Ya. Nah, inilah kita rawat. Majelis inilah kita dukung, ya. Majelis ini kita sokong. Bagaimana bisa ramai? Jangan jadi penghasut. Jangan ke situ, ke majelisnya. Ya, sudahlah dia tidak pergi, mencegah orang pergi. Nah, ini berbahaya, Pak. Harusnya kita mendukung dakwahnya Nabi SAW. Bagaimana orang bisa bersalawat juga. Ayo baca salawat. Ayo hadir di majelis ilmu sama-sama. Ayo ajak istrinya, ajak anaknya. Jangan istrinya ngompori suaminya atau suaminya ngompori istrinya. Tak usah pergi, bang. Atau tak usah bergadik, percuma dan ini yang berbahaya seperti ini ya. Ini akhir zaman, Pak. Fitnah macam-macam. Ulama difitnah, habaib difitnah. Wali-wali para habaib itu dibilang Yahudi. Ini kalau ada orang awam yang masuk di dalam hatinya, berarti tanpa secara langsung memutuskan hubungannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tahu daripada ilmu agama berkat orang dulu yang punya ilmu menurunkan ilmu kepada kita. Kenapa kita berbeda ilmunya dengan orang-orang dulu? Tidak masuk akal. Kan begitu. Ada Syekh Khalil Bangkalan. Beliau naik delman
Ketika beliau naik delman, dia tanya sama kusirnya, Pak Kusir, ya Pak Kiai, ini kuda dari mana asalnya? Oh, ini kuda dari kota Bima. Maka ketika dikatakan dari kota Bima, maka Syekhana Khalil Bangkalan langsung turun. Kenapa Pak Kiai turun? Saya punya guru. Guru saya ini orang Bima, dan guru saya ini punya kuda banyak. Saya takut kuda ini keturunannya kudanya guru saya. Kan tidak nyambung. Tapi itulah adab dia. Sama keturunannya kuda saja dia tidak mau naik, apalagi sama keturunannya Nabi Muhammad SAW, apalagi sama umat Nabi Muhammad SAW, apalagi sama majelisnya Nabi Muhammad SAW. Yang bisa mengangkat derajat kita adalah kecintaan kita kepada Rasul SAW, apapun status sosial kita. Ya. Ada orang setiap hari baca salawat saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang ini kerjaannya betulin jam. Hari-hari salawat terus. Salawat itu kan dikatakan ulama syekhun liman la syekhalah. Seorang guru, salawat itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Maknanya akan membimbing orang pada kebaikan. Kalau istiqomah senantiasa hadir di dalam salawatnya. Maka satu ketika dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, orang awam biasa, tapi modalnya cinta kepada Rasulullah SAW. Dia diberikan hadiah oleh Allah bisa bertemu oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi Muhammad berpesan, ya fulan bin fulan, ya, kalau engkau bisa dari pagi sampai sore, ya, maksudnya satu hari, ya, di hatimu tidak ada iri kepada salah satu umatku, fa'al, kerjakanlah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'in fil jannah. Karena itu termasuk sunnahku, kata Rasulullah. Termasuk sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di surga. Jadi dia mimpi Nabi Muhammad, kau bisa, kalau engkau bisa dalam satu hari mulai pagi sampai sore, tidak ada dengki kepada salah satu umatku, kerjakan. Karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Satu hari, besok begitu lagi, terus mulai pagi sampai sore. Bangun orang ini, Pak. Bangun dia. Dia ingat pesan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad berkata, jika engkau mampu dalam pagi sampai sore tidak ada iri hati kepada orang, kerjakan. Yang buat kita nih sakit stroke nih kan iri, Pak. Ya, darah tinggi itu kan sebab dengki di hati. Dengki ini nah. Ya, tidak bisa lihat orang senang. Maunya orang tuh susah saja. Kalau lihat orang susah tuh paling ngomongnya kasihannya Bang, tapi membantu enggak, dalam hatinya syukur. Tapi kalau orang senang, kalau orang mulia diangkat derajatnya, sakit hatinya, dengki. Itu bukan sunnah Nabi Muhammad. Ya, bahaya seperti itu. Maka setiap hari dia melawan. Manakala ada orang dapat nikmat, manakala orang mendapatkan kelebihan, dia buang. Jangan, ini pesan Nabi Muhammad. Dibuang terus hatinya, dibuang. Maka satu ketika ada orang muhaddis, ahli hadis datang ke tempatnya, yaitu tempat betul jam. Dia bercerita, wahai Syekh, aku pernah bermimpi Nabi Muhammad begini. Maka apa kata Syekh? Itu sahih, itu termaktub, tertulis dalam kitab hadis, bunyinya begini, ya bunayya, in qadarta aw in istata'na min subhi ila al-mashi lam yakun fi qalbika ghillun li ahadin fa'al, atau kama qala, wahai fulan bin fulan,
jika di hatimu tidak ada iri dengki, kerusakan di hati kepada salah satu umatku, maka lakukannya. Fa innahu min sunnati, karena itu termasuk daripada sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa mahammadikani ma'il fil jannah. Oh, itu hadis Nabi Muhammad ya? Iya. Dia diajarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Dia buang dengki, iri hati, dengki kepada manusia. Akhirnya dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim bila mengatakan, aku diberikan pilihan oleh Allah antara ilmu dan salamatis sudur. Aku diberikan ilham oleh Allah, mau pilih ilmu atau selamatnya hati. Ma bainal ilmi wa salamati sudur li auladi, kata beliau. Maka apa kata beliau? Aku pilih fatakhtur salamatul qalbi, aku pilih ilmu, aku pilih keselamatan hati untuk anak-anakku. Maka ilmu berdatangan. Aku pilih selamat hati. Selamat hati itu kan tidak iri, tidak dengki, ya, tidak hasud, tidak ada zalim, tidak ada dendam. Maka aku pilih keselamatan hati untuk keturunanku, untuk anak-anak cucuku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Ilmu berdatangan, Pak. Ilmu baru berdatangan. Ya, ilmu kasyaf kah, ilmu ini kah, masuk. Kenapa? Salamatis sudur, hati selamat. Nah, kita ni sekarang banyak orang hatinya tak selamat, walaupun namanya Pak Selamat. Itu berbahaya. Maka setelah burung-burung itu berteriak, kami yang akan merawat Nabi Muhammad, maka kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai pun tidak mau kalah. Qalatil luhus, binatang-binatang buas. Harimau, gajah, atau ular, atau singa, apa saja yang raja-raja hutan. Qalatil luhus, nahnu nakfuluhu likay nanala syarafa wa ta'zimu. Ya Rasul, ya Allah, biar kami saja merawat Nabi Muhammad, biar kami saja yang memperhatikan Nabi Muhammad, agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan berkat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang Pak mau merebut, merayakan atau bahagia dengan hadirnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita ini bahagia enggak dengan Nabi Muhammad? Gitu aja. Maka buktikan ya. Ya. Kalau kita bahagia dengan Nabi Muhammad, ya, fokus saja. Di mana ada majlis zikir, di mana ada majlis salawat, berusaha kita menghidupkan syiarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan apa yang telah diberikan oleh Allah melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis ini luar biasa, Pak. Karena terlalu banyak hijab dan terlalu banyak hasud di hati dan terlalu banyak pikiran-pikiran yang tidak-tidak, hingga kita dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala, merugi ya. Nanti idza matu intabahu, kata malaikat, kata Allah. Kalau sudah mati dia sadar. Tuh. Nah, kan ada uangnya, kenapa tidak diberikan? Baru kau sadar, baru kau tahu manfaatnya, kegunaannya. Justru itu kan menyelamatkan kau di alam barzah. Dia menyesal, menyesal. Apa yang disesalkan? Orang itu tidak mau mengeluarkan hartanya karena dia merasa besok masih hidup. Itu saja alasannya. Karena mereka itu masih punya umur, seakan-akan dia yang menguasai umurnya. Mereka itu tidak bersegera untuk duduk di majelis ilmu karena minggu depan saja. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Jangan tanya rezeki besok, karena aku tidak menanyakan ibadahmu besok. Karena apa? Belum tentu hidup. Subuh nanti nih Pak, subuh besok ini tidak wajib. Kenapa? Belum masuk. Zuhur besok ini belum wajib, karena belum masuk waktunya. Yang tadi itu nak salat zuhur apa enggak? Salat asar apa enggak? Maghrib tadi enggak? Maghrib besok belum wajib. Allah enggak tuntut. Sebagaimana engkau jangan tuntut rezeki karena belum tentu besok engkau dapat. Maksudnya belum tentu kita panjang
mau nahan-nahan uang kita ini kan. Kenapa? Besok kita rencana mau beli baju, atau besok kita mau beli sesuatu, harusnya kita mampu nyumbang bawang, nyumbang minyak goreng ke majelis, tidak jadi. Besok apa? Belum tentu hidup. Apa kata Rasulullah? As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ini dapat mencegah bala. Ya. Ada orang sedekah 10.000 nih Pak. 10.000. Ya. Pagi hari 10.000. Terus ada di satu tempat, ya, yang mana di tempat itu, titik itu dia mendapatkan kecelakaan. Makanya Rasul mengatakan, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang. Nominal uang itu tidak berkurang, bahkan bertambah kalau orang sedekah. Contohnya seperti itu. Ada uang 100.000 sumbang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu bertepatan di satu titik di persimpangan, dia harusnya tertabrak mobil atau kesenggol oleh motor. Tapi pas waktunya Allah selamatkan berkat modal 100.000. Seandainya orang itu tertabrak, mungkin 20 juta dia harus keluar uang. Selain dia harus betulkan motornya, fisik badannya perlu mungkin dioperasi, dijahit, bayar rumah sakit dan seterusnya. Tapi 20 juta rekeningnya tidak bergerak. Sebab apa? Berkat 100.000. Itu kata Muhammad. Itu kata Rasulullah SAW. Tidak berkurang harta yang dikeluarkan, tapi bertambah. Engkau tambah sehat, ya, uangmu yang harusnya keluar 50 juta, ya, harus biaya ini, biaya operasi, itu ditahan oleh Allah. Kuncinya apa? Sedekah yang 100.000 tadi ini. Nah, sampai tidak akal kita ke situ? Sampai tidak? Begitu. Tadfa'ul bala, mencegah bala. Ada dulu orang zaman Bani Israel ahli ibadah. Di dalam satu gua, ibadah terus, salat. Pokoknya tidak ada pekerjaannya kecuali hanya ibadah. Hanya ibadah kepada Allah. Selama 30 tahun. Tidak keluar rumah Pak, tidak keluar rumah. Di zaman Bani Israel, ya. Zaman Bani Israel. Ini yang cerita Nabi Muhammad langsung dalam hadisnya. Nabi Muhammad langsung cerita. Kemudian Allah turunkan hujan di sekitar gua tadi. Kemudian dia melihat rumput-rumput itu hidup. Maka orang ini ingin tamasya atau ingin menghibur diri. Sudah lama nih ibadah, ingin keluar ya. Lihat-lihat pemandangan. Nah, ketika berjalan ketemu seorang wanita. Wanita ini menegur, "Pak, mau kemana Pak? Pak dari mana Pak? Atau Ustaz dari mana? Atau Tuan Guru dari mana?" Tapi karena dia tidak enak kalau tidak membalas tegurannya itu, dibilang sombong, akhirnya menegur dan dibalas tegurannya. Lambat laun akhirnya ngobrol, cerita-cerita. Mungkin masa kita ini adalah tukaran nomor HP. Cerita terus, akhirnya melakukan perzinahan. Tergoda. Ya, tergoda. Jangan merasa petantang pententeng aku ahli ibadah, insyaallah tidak tergoda. Jangan. Doa kepada Allah, minta diselamatkan di majelis-majelis ilmu. Ya, ini 30 tahun loh, tidak pernah keluar, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memungkinkan saja untuk digoda oleh syaitan. Ya. Akhirnya melakukan perzinahan, kemudian laki-laki tadi itu menyesal. Khilaf, saking menyesalnya kata Nabi Muhammad dia pingsan karena tidak pernah melakukan maksiat. Ya. Orang yang tidak terbiasa bermaksiat tidak bisa menikmati maksiat itu. Kan begitu. Orang yang tidak terbiasa bermaksiat dia tidak akan bisa menikmati maksiat itu. Tapi kalau biasa minuman keras dia nikmati. Yang biasa berbohong, yang biasa ghibah dia nikmati. Tapi yang tidak bisa, tidak ada nikmatnya. Karena memang bukan pekerjaannya. Maka sama seperti orang ini.
pingsan dia. Dia taubat kepada Allah sambil menangis. Maka kata Nabi Muhammad, satu ketika dia ini lagi mandi, kemudian ada orang miskin masuk ke rumahnya mengatakan, "Assalamualaikum Pak." Waktu dipanggil orangnya lagi mandi. "Bolehkah saya minta roti ini di depan ini? Ada roti, 2 potong roti di depannya." Oh, kata orang ahli ibadah tadi, "Ambil saja rotinya, ambil saja buat engkau." Ya. Satu ketika kata Nabi Muhammad, ketika ditimbang di alam mahsyar, dosa zinanya satu kali ini mengalahkan ibadahnya 60 tahun. Nangis tuh, "Ya Allah, putuslah harapanku ya. Aku ibadah 30 tahun, tapi melakukan perbuatan zina satu kali mengalahkan, lebih berat dosa zinaku ketimbang ibadahku 30 tahun." Putus asa orang ini, tiba-tiba Allah hadirkan sedekah 2 potong roti, Pak. Sedekah 2 potong roti, kemudian Allah letakkan di timbangan sebelah kanan dan mampu memberatkan daripada amal ibadahnya hingga dia selamat berkat 2 potong roti. Ini cerita Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau untuk Nabi Muhammad, untuk Rasul SAW, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, orang yang mengeluarkan dirham kan dulu, atau bahasa kita rupiah, untuk dijadikannya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan bersamaku di surga. Siapa yang tidak mau dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang setiap hari melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mendapatkan pujian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Pak. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, utamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, dihadirkan guru-guru, dihadirkan para ustaz, para muballigh. Kita hanya duduk di sini ya. Dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dukung dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bekal kita yang utama. Bekal cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita di alam barzah ya. Supaya kita husnul khatimah, supaya kita bisa mengeluarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal, sebagaimana Al-Quran mengatakan ketika orang alam barzah itu, dia mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Ya Allah, ini di dalam kubur sudah. Seandainya engkau tunda kematianku, barang sebentar saja, apa yang dia akan aku? Fa asaddaqa, mau sedekah. Mau sedekah. Waktu hidup bakhilnya luar biasa, pelitnya luar biasa ya. Susah ya. Sudah tidak sedekah, uang, tenaga pun tidak ada. Jangan, Nabi tidak suka seperti itu. Apa saja yang bisa kita kerahkan untuk, sekali lagi ya, yang dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum umatnya Nabi Muhammad ya. Itulah Nabi kita, Nabi yang setiap hari mendoakan kita, Nabi yang memperjuangkan kita antara neraka dan sisa Allah. Nabi berusaha bagaimana mengangkat kita supaya kita diselamatkan oleh Allah. Itu yang berjuang Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ikhwani, saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, engkau sahabatku. Saudaraku adalah tuba man lam yarani wa amana bi. Dialah mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad tapi timbulkan iman dan yakin kita kepada Nabi Muhammad, maka kitalah akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan hati kita terbuka ya daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya juga tidak ada iri ya. Ada, pasti ada, tapi usaha hilangkan.
iri, hasud, dengki sama orang ya. Wah, ya Allah, jangan. Semua Allah kasih porsinya masing-masing ya. Syukuri, nikmati dengan kita ya. Ini mata ini semua menipu Pak, mata menipu. Yang punya mobil mewah, yang itu tidak ada, itu wasilah saja. Sebaik-baiknya orang ya terakhir, tabarakalladzi biyadihi mulku wa kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu ujian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang pedagang paling baik pedagangnya, yang pengusaha paling baik pengusahanya, dan seterusnya. Itu yang akan dinilaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah jadikan kita orang yang ikhlas semata-mata hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan istiqamah, Allah jadikan kita orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Allah jadikan kita orang yang mengajak umat Nabi Muhammad untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengajak untuk orang senang ke majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita orang yang mendorong orang untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengajak orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jamilna bil afiyat wassalamu alaikum bil taqwa istiqamah wa najmatin nadama fil hal wal mal innaka samidu. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusnata iman maghfur wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah kullu shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan mudzakirah ini dapat kita amalkan, terutama saya. Apa yang saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan saya dapat mengamalkannya, dan antum pian semua ini diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hamba yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.